Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-11 untuk mata kuliah e-business, dan di sini saya akan menjelaskan materi terkait Customer Relationship Management atau CRM. Nah, untuk deskripsi mata kuliahnya adalah bagaimana membahas CRM itu sendiri dan juga membuat CRM pada suatu perusahaan. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran. Jadi setelah melakukan bagian pembahasan kali ini, saya harap teman-teman mahasiswa itu mampu, yang pertama adalah menjelaskan definisi dan juga sasaran CRM. Yang kedua adalah mampu menjelaskan alasan pentingnya CRM. Yang ketiga, menjelaskan prinsip dasar dan tujuan CRM. Yang keempat adalah teman-teman mampu menjelaskan fungsi dan tipe-tipe CRM. Yang kelima, teman-teman juga dapat membuat implementasi software atau aplikasi CRM. Yang keenam adalah menjelaskan cara dan juga kendala dalam CRM itu sendiri. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kali ini semuanya tercapai. Nah, untuk poin pertama, kita masuk di bagian definisi CRM. Jadi untuk definisi CRM ini terdapat beberapa para ahli ya menyatakan pendapat apa itu CRM. Nah, secara kesimpulannya CRM itu adalah strategi, ya bisa dikatakan begitu, strategi dan juga proses bisnis yang digunakan perusahaan untuk membangun, kemudian mengelola dan juga mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, CRM itu sendiri menggabungkan transaksi penjualan, kemudian pemasaran, bahkan sampai dengan pelayanan. Untuk apa? Memahami kebutuhan pelanggan, mencatat semua interaksi antara perusahaan dengan pelanggan, serta memberikan pelayanan yang lebih personal agar tercipta kepuasan, kepercayaan, dan juga loyalitas pelanggan. Itu ya untuk definisi dari CRM. Nah, yang kedua adalah manfaat. Manfaat dari CRM ini ada pendapat berdasarkan tunggal tahun 2000. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk mendorong loyalitas pelanggan. Jadi, aplikasi CRM ini memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, yaitu baik melalui website, kemudian call center, maupun melalui staf pemasaran dan juga pelayanan di lapangan. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah mengurangi biaya. Jadi dengan kemampuan swalayan dalam penjualan dan pelayanan pelanggan, ada biaya yang dapat dikurangi, misal dengan memanfaatkan teknologi website, gitu ya. Nah, aplikasi CRM ini memungkinkan penjualan dan pelayanan yang lebih murah dalam skema pemasaran, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi operasional. Jadi kemudahan proses penjualan dan proses layanan juga dapat mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. Yang keempat adalah peningkatan time to market. Aplikasi CRM memungkinkan perusahaan membawa produk ke pasar dengan lebih cepat, dengan informasi pelanggan yang lebih baik tentunya ya. Kemudian yang kelima adalah peningkatan pendapatan. Jadi dengan menerapkan atau mengimplementasikan CRM, perusahaan itu kan menjadi lebih penyediaan informasinya lebih meningkat gitu ya, lebih cepat dan seterusnya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan juga keuntungan perusahaan. Melalui aplikasi CRM, perusahaan itu dapat melakukan penjualan dan juga pelayanan melalui website, sehingga lebih terbuka lagi peluang untuk penjualannya secara global tanpa perlu menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan dan juga pelayanan. Gitu. Nah, itu untuk
manfaat dari CRM. Yang selanjutnya adalah sasaran dari CRM. Sebetulnya untuk sasarannya itu siapa sih gitu ya. Nah, jadi sasaran dari CRM ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan pelanggan dan tujuan utama dari CRM. Jadi diantaranya adalah menarik pelanggan baru. Jadi sasarannya adalah pelanggan baru, kemudian mempertahankan pelanggan lama, mengurangi biaya pemasaran dan juga pelayanan pelanggan. Nah, selain tujuan atau sasaran tersebut, itu juga terdapat tujuan lain dari CRM, diantaranya seperti menyediakan barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan pelanggan, gitu ya. Kemudian menyediakan pelayanan pelanggan yang lebih baik serta penjualan barang yang lebih baik. Itu adalah sasaran dari CRM. Oke, selanjutnya adalah alasan kenapa pentingnya CRM. Jadi CRM ini sangat penting bagi perusahaan karena yang pertama adalah tingkat persaingan global antar perusahaan kian besar, kian maju. Jadi kita mau nggak mau ya harus mengikuti perubahan dalam segi teknologi, diantaranya adalah implementasi CRM ini. Yang kedua adalah fakta bahwa untuk mendapatkan pelanggan baru itu bisa 10 kali biaya untuk menjaga pelanggan yang sudah ada gitu. Ya, yang ketiga adalah tren bisnis saat ini yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan ke perusahaan kita. Yang keempat adalah banyaknya konsumen yang menginginkan pelayanan purna jual. Yang kelima adalah pengguna CRM itu bisa dari perusahaan atau bidang usaha berskala kecil sampai ke perusahaan berskala besar. Jadi itu kenapa alasan pentingnya CRM pada perusahaan. Oke, poin selanjutnya adalah bagaimana tahapan dari CRM itu sendiri. Jadi ada beberapa tahapan untuk CRM menurut Strauss tahun 2001. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi customer. Ya. Nah, informasi ini adalah penggerak CRM. Ya. Informasi didapatkan dari mana? Dari data. Nah, perusahaan mendapat informasi mengenai individual customer dari berbagai sumber data seperti force di sini ya, kemudian customer service encounter, barcode scanner dan website. Nah, semakin banyak informasi yang dimiliki perusahaan, maka semakin baik nilai yang bisa disediakan bagi setiap customer. Dan calon customer dalam hal keakuratan, ketepatan waktu, dan dapat memberikan penawaran yang masuk akal. Jadi itu tahapan pertama adalah mengidentifikasi customer. Yang kedua adalah membedakan customer. Jadi tahapan CRM dalam hal membedakan customer adalah customer itu kan memiliki kebutuhan yang berbeda, ya. Nah, di sini internet memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasikan berbagai kesamaan maupun perbedaan dari masing-masing individu dan juga kelompok. Kemudian menggunakannya untuk meningkatkan keuntungan. Dengan kita bisa membedakan customer, nah itu juga sudah bisa dijadikan sebagai peluang untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah menyesuaikan marketing. Jadi bila perusahaan telah mengidentifikasi dan membedakan customer berdasarkan karakteristik, kemudian behavior, kebutuhan atau nilai, kemudian perusahaan itu kemudian bisa menyesuaikan penawaran apa nih yang sesuai ya terhadap berbagai segmen atau individu. Jadi itu adalah tahapan ya dari CRM.
Oke, selanjutnya adalah fase-fase dari CRM. Nah, di sini menurut Kalakota dan Robinson tahun 2001 itu ada 3 fase dalam yang namanya CRM. Apa saja? Yang pertama adalah mendapatkan pelanggan baru, ya, atau acquiring new customer. Jadi untuk mendapatkan pelanggan baru itu dengan cara melakukan promosi terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Ya, karena apa? Karena um, akan mempengaruhi penilaian kepada perusahaan. Jadi harus memberikan kesan yang baik. Gitu. Yang kedua adalah memberikan kenyamanan kepada pelanggan dalam membeli produk yang mereka butuhkan. Misalnya dengan merespon dengan cepat terhadap keinginan pelanggan. Juga ketepatan waktu dalam pengiriman barang pesanan ataupun juga kesesuaian barang yang dikirimkan dengan pesanan dan seterusnya, ya, supaya terciptanya kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah meningkatkan profitabilitas pelanggan yang telah dimiliki perusahaan. Nah, ini perusahaan itu harus menciptakan hubungan yang erat dengan pelanggan. Dengan cara seperti apa? Perusahaan itu harus bisa mendengarkan masukan ataupun kritikan, keluhan, dan meningkatkan pelayanan hubungan dengan pelanggan itu dapat ditingkatkan dengan cara apa aja? Dengan cara yang pertama adalah yang namanya cross-selling. Cross-selling itu adalah sebuah strategi penjualan yang menawarkan barang pelengkap dari barang yang telah dimilikinya. Jadi kalau misalkan si perusahaan tersebut menjual gamis, nah supaya lebih memudahkan pelanggan untuk bisa dapat tampilan yang matching satu set, misalkan disediakan juga hijab yang bisa di mix and match dengan gamis yang pelanggan tersebut beli gitu ya. Jadi itulah cross selling, barang pelengkap dari barang yang mungkin telah dimiliki oleh customer. Kemudian upselling adalah menawarkan barang yang sama tetapi dengan kualitas yang lebih baik gitu ya. Misalkan untuk kainnya atau mungkin untuk modelnya, ya. Jadi misalkan bahannya sama tapi dengan cuttingan model yang lebih fresh, lebih kekinian dan seterusnya gitu. Ataupun sebaliknya, ya, upselling intinya harus memiliki tampilan atau kualitas yang lebih baik. Yang ketiga adalah mempertahankan pelanggan potensial. Jadi cara untuk mempertahankan pelanggan potensial itu ada caranya. Yang pertama adalah menyediakan waktu untuk mendengarkan kebutuhan pelanggan, termasuk ketidakpuasan pelanggan. Jadi kita tuh jangan hanya mau mendengarkan yang baik-baiknya saja gitu ya. Justru kita harus mau ketika mendapatkan komplain ataupun bentuk ketidakpuasan pelanggan terhadap produk atau pelayanan kita. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan. Selanjutnya adalah memberikan pelayanan dan aplikasi pendukung yang bermanfaat sehingga hubungan dengan pelanggan dapat tetap terpelihara. Jadi itu adalah bagian dari fase CRM, ya. Oke, selanjutnya adalah di bagian prinsip dasar CRM. Jadi setiap pembahasan itu umumnya selalu memiliki prinsip, ya. Kunci dasar kesuksesan dari sebuah teori, bisa dikatakan begitu ya. Nah, di sini untuk prinsip dasar CRM, contohnya di
bagian pengambilan data input berupa data profil dari semua pelanggan dan memberikan informasi yang sesuai kepada pelanggan berupa informasi tentang customer history, kemudian kebutuhan-kebutuhan pasar, dan isu-isu lain seputar perkembangan pasar. Prinsipnya adalah terletak pada kemauan bisnis untuk dapat meningkatkan loyalitas, ya, dan juga kepuasan pelanggan tanpa menambah beban biaya dan waktu. Jadi CRM ini suatu solusi yang dianggap relevan dalam penerapan investasi teknologi informasi di masa kini, gitu ya. Tujuannya dari CRM ini ada 3 tujuan utama sebetulnya, ya. Yang pertama adalah meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dengan cara tadi ya, upselling, cross-selling. Kemudian menggunakan informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan yang paling memuaskan dengan memanfaatkan informasi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga dapat menghemat waktu pelanggan dan juga mengurangi frustasi karena kebanyakan pilihan ataupun kebingungan yang lainnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan konsistensi dalam prosedur dan proses saluran jawaban kepada pelanggan. Ini adalah 3 tujuan utama dari CRM. Oke, poin selanjutnya adalah fungsi dari CRM itu sendiri, ya. Apapun bentuk dari CRM, sistem dari CRM tersebut itu harus bisa menjalankan fungsi identifikasi berbagai faktor penting bagi pelanggan, kemudian memiliki falsafah customer oriented, ya, dapat melayani dan menangani keluhan pelanggan, membuat dasar pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan, memberikan dukungan pelanggan yang sempurna, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan, menyediakan informasi holistik, ya, mengenai informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Itu adalah fungsi dari CRM. Untuk tipe-tipe CRM ini ada yang tipenya operasional. Yang operasional itu adalah bentuk CRM yang mana memberikan dukungan untuk proses bisnis di front office seperti untuk penjualan, ya, pemasaran, dan staf pelayanan. Jadi interaksi dengan pelanggan itu biasanya disimpan dalam histori kotak pelanggan. Ya. Kemudian yang kedua adalah penjualan. Untuk penjualan itu bisa digunakan Salesforce Automation atau SPA yang bisa membantu untuk otomatisasi aktivitas yang terkait dengan staf penjualan gitu ya. Contohnya seperti untuk penjadwalan menghubungi pelanggan, pengiriman surat kertas maupun elektronik ke pelanggan dan seterusnya ya. Ini berhubungan dengan penjualan. Kemudian ada yang ketiga yaitu analytical CRM menganalisis data pelanggan untuk berbagai tujuan seperti merancang dan menjalankan kampanye target pemasaran, termasuk melakukan cross-selling, upselling tadi, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah intelijen penjualan. Nah, intelijen penjualan atau sales intelligence dalam CRM adalah sejenis dengan similar to analytical CRM. Tetapi di sini ditekankan lebih jauh untuk piranti penjualan langsung dengan fitur untuk mencari peluang cross-selling or upselling, switch selling, sampai dengan margin pelanggan. Ya, ini adalah untuk intelijen penjualan. Nah, selanjutnya adalah manajemen kampanye, campaign management.
Jadi untuk mengkombinasikan elemen antara CRM operasional tadi ya dan analytical agar apa dapat menjalankan fungsi pembentukan kelompok target dengan kriteria tertentu menggunakan data pelanggan, kemudian mengirimkan materi yang terkait dengan kampanye produk untuk calon tertentu menggunakan berbagai saluran, bisa email, telepon, SMS, gitu ya, surat dan seterusnya. Yang keenam adalah kolaboratif. Kolaboratif CRM ini mencakup aspek-aspek yang ditangani korporasi yang terkait dengan pelanggan pada berbagai departemen, seperti pada bagian penjualan, dukungan teknis, dan pemasaran. Gitu ya. Jadi CRM jenis ini, kolaboratif ini bertujuan untuk menggunakan informasi yang dikumpulkan secara bersama di semua departemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Jadi ini adalah dari tipe CRM. Oke, poin selanjutnya terkait implementasi software atau aplikasi CRM. Terdapat 3 aspek penting yang perlu dibenahi perusahaan dalam proses implementasi CRM. Yang pertama adalah yang harus dibenahi adalah orang atau user. Ya, people dalam aspek people ini biasanya meliputi analisasi cara berpikir orang gitu ya terhadap bagaimana melayani konsumen sehingga memerlukan orang-orang yang profesional dan dapat mengerti dari visi implementasi CRM itu dengan komprehensif, dengan jelas, dengan menyeluruh gitu ya, secara benar oleh semua karyawan dalam perusahaan. Kemudian juga kesiapan dari sisi pengetahuan dan keterampilan, ya itu masuk ke dalam bagian people atau orang. Yang kedua adalah proses dan prosedur. Jadi dari sisi proses dan prosedur perusahaan itu harus mendefinisikan secara lebih jelas target market yang akan dibidik dan prosedur perusahaan secara lebih rinci dalam melayani konsumen gitu ya. Jadi artinya di sini tidak hanya menjadi slogan dan jargon di dalam perusahaan, tapi proses layanan perusahaan bagi pelanggan itu menjadi sistem yang harus dijalankan oleh seluruh karyawan. Begitu ya. Yang ketiga adalah sistem dan teknologi. Merupakan strategi pemilihan dan pengembangan teknologi CRM. Jadi perusahaan itu perlu yang namanya membuat cetak biru tentang teknologi CRM seperti apa yang akan digunakan dan bagaimana nih proses pengimplementasiannya, melakukan trainingnya dan sampai dengan implementasi ya. Jadi harus harus dibenahi gitu. Bagaimana sistem dan teknologinya. Oke, pada aspek implementasi ini, sebelum mengimplementasikan ke seluruh perusahaan, perlu dilakukan proyek percontohannya yang dievaluasi secara intensif dan menyeluruh, gitu ya. Nah, untuk implementasi CRM itu setidaknya juga harus memiliki elemen-elemen seperti otomatisasi pemasaran, kemudian pusat pelayanan atau call center, kemudian penggunaan data atau data warehouse gitu. Yang keempat adalah pencarian data dan analisa proses secara online. Ini juga kemudian pengambilan keputusan dan alat laporan. Ya, Customer Relationship System atau CRS meliputi aspek-aspek perjanjian perusahaan dengan pelanggan yang ditangani oleh pusat kontrak customer affair dan customer relations dalam sebuah perusahaan. Bagaimana cara membuat CRM itu berhasil? Di sini ada langkah-langkahnya yang umum
dilakukan, diantaranya yaitu yang pertama adalah perencanaan bisnis yang matang, mendefinisikan tujuan dan sasaran dari penerapan CRM, menentukan batasan-batasan dari CRM menurut strategi yang ditetapkan, kemudian menentukan parameter dan standar pengukuran keberhasilan penerapan CRM, dan menentukan standar aturan penanganan strategi berdasarkan informasi dari sistem CRM. Nah, seperti perubahan, perbaikan, dan pemantapan strategi. Nah, untuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan penerapan sistem CRM itu yaitu adalah sasaran yang akan atau ingin dicapai yang skalanya itu bersifat jangka panjang. Kemudian sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan perusahaan, hasil yang dicapai dapat menjadi sasaran kunci bagi bisnis perusahaan. Penerapan CRM dapat mengurangi biaya perusahaan secara keseluruhan dan nilai risiko akibat penerapan CRM. Oke, bagaimana dengan kendala dalam CRM? Nah, kendala yang kadang-kala terjadi yaitu pada aplikasi TI, terbuangnya fitur atau kelebihan-kelebihan yang ditawarkan TI dengan percuma. Kemudian pelanggan tetap mengeluh, terus hubungan dengan pelanggan tetap transaksional, tidak ada peningkatan efisiensi, kemudian standar sales dan marketingnya masih saling menyembunyikan data, gitu ya, dan keuntungan perusahaan masih stagnan. Ya. Oke, untuk implementasi CRM itu sendiri, di sini hal yang terpenting dan mendasar pada CRM itu adalah integrasi dari semua data bisnis pelanggan ke dalam suatu sistem sehingga mempermudah perusahaan dalam hal mengolah, mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan konsumen. Dengan demikian dapat dilakukan pemetaan dan pelaksanaan pemasaran dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi, gitu ya. Menurut Chen dan Popovich tahun 2003, terdapat 3 elemen utama yang menjadi kunci keberhasilan penerapan CRM yaitu people, process, and technology. Ya, jadi orang atau manusianya, kemudian proses dan juga teknologi. Ketiga hal tersebut ini tidak dapat dilakukan secara sendiri ya. Jadi di mana ketiga ini akan bergantung satu sama lain sehingga tercipta suatu strategi bisnis yang baik. Ini untuk gambar dari aspek-aspek proses implementasi CRM. Kemudian people, aspek SDM atau people yaitu meliputi cara berpikir orang tentang bagaimana melayani pelanggan, gitu ya, profesionalisme. Selanjutnya adalah proses berlangsungnya kegiatan suatu perusahaan yang diatur melalui sistem dan didefinisikan secara jelas melalui prosedur terstandarisasi sebagai acuan karyawan dalam melayani pelanggan untuk bagian proses dan prosedur. Kemudian teknologi adalah aspek strategi pengembangan teknologi CRM dan proses implementasi. Jadi perusahaan itu harus memiliki teknologi yang baik dan tepat mendukung aspek proses. Oke, yang perlu dilakukan langkah-langkah implementasi yang berbentuk pilot project terlebih dahulu agar kelak implementasi secara menyeluruh dapat berjalan dengan sukses seperti yang diharapkan. Jadi ini untuk pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, itu saja. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.